Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, Ibu Musriana SPD MM dan Susanti SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Langkat. Kali ini akan menyampaikan praktek coaching yang sudah kami lakukan, yaitu unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada praktek coaching adalah CGP dapat mempraktekkan alur tirta pada percakapan coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar, bukan mengajari. Pada saat melakukan coaching, coach melakukan tahapan alur tirta, yaitu T. Tujuan, I. Identitas, R. Rencana aksi, dan T. Tanggung jawab. Berikut ini adalah video percakapan coach dengan coachee dari kelompok E. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Riana. Selamat sore. Selamat sore Ibu Susanti. Ya, apa kabarnya Bu hari ini Bu? Baik Bu, sebenarnya baik. Tapi ada sedikit yang mengganjal nih Bu di hati. Makanya saya berulang kali mencoba untuk menghubungin Ibu. Ya, kalau kabarnya baik, alhamdulillah saya juga baik, Ibu baik. Kira-kira Bu, apa yang mau Ibu sampaikan ke saya nih? Iya nih Bu. Maksud saya nih Ya. mendatangin Ibu. Iya, Maksud saya nih Bu Susanti. Saya mendatangin Bu Susanti karena Bu, akhir-akhir ini kan Ya. murid saya bersikap kurang sopan gitu Bu. Dan terkesan seperti kurang menghargai saya sebagai wali kelasnya Bu. Oh gitu ya. Jadi iya Bu. Jadi saya itu kan Bu mencoba untuk menanyakan kepada siswa saya ini Bu ya. Kenapa sih Nak kalian itu bersikap begitu kepada saya seperti itu. Jadi terkadang jawaban mereka ini Bu, ya kami memang menganggap Ibu sebagai sahabat. Saya itu menganggap Ibu sebagai teman gitu Bu. Itulah permasalahan di saya saat ini Bu. Jadi memang saat ini Ibu memposisikan diri sebagai teman ya Bu ya. Iya. Malah posisi sebagai teman itu kadang-kadang disalahartikan nih sama anak-anak kan gitu. Ya. Jadi kemarin Ibu sudah beberapa kali nih menghubungi saya, kemudian kali ini kita ada waktu. Nah kira-kira dari obrolan kita hari ini itu tujuan perbincangan kita hari ini apa ya yang Ibu harapkan gitu? Iya Bu Susanti. Tujuan saya nih menghubungin Ibu nih Bu. Saya sebenarnya ini ingin mendapatkan atau menemukan ini Bu ya. Cara bagaimana seperti itu kan siswa saya ini bisa lebih sopan, bisa lebih menghargai saya sebagai wali kelasnya begitu. Terus tujuan saya ke sini Bu, makanya saya juga datang. Saya itu memang kan Bu Susanti, awalnya itu memang saya itu memposisikan diri saya seperti teman kepada mereka Bu. Ya, itu mulanya sih sebenarnya. Saya Bu seperti itu. Jadi saya merasa ketika di tahun sebelumnya nih, di tahun yang dulu berarti ya sekarang sudah tamat mereka kan Bu. Saya berhasil menempatkan diri sebagai teman ke mereka gitu, menjadi sahabat. Saya berhasil Bu. Berhasil artinya
mereka tuh lebih terbuka sama saya. Mereka tuh lebih banyak bercerita tentang kehidupan pribadinya juga. Jadi saya bisa tahu Heeh. ini sebenarnya anak-anak ini apa masalahnya seperti itu kan, Bu. Nah, Mhm. tapi Bu, untuk yang tahun ajaran sekarang ini, saya membuat sama seperti yang tahun lalu kan menempatkan diri dengan anak-anak ini sebagai teman sebaya buat mereka gitu kan. Heeh, benar. Tapi kok jadi malah jadi bumerang gitu Bu buat saya. Aduh, iya. Jadi Iya. malah merasa kayak jadi bumerang untuk saya. Iya iya Artinya, iya. artinya kan Bu, saya menjadi bumerang itu tadi. Mereka itu berbeda ternyata dengan seperti anak saya yang tahun lalu. Oh, Artinya gitu ya. sekarang ini saya merasa itulah masalah makanya saya ini hubungin Ibu Susanti kan, kok Iya merasa iya. terkesan ini anak kurang sopan, kurang Mhm menghargai mhm. saya sebagai wali kelasnya gitu. Mhm. Pernah sih Bu saya tanya sebenarnya ke Mhm anak-anak mhm. Mhm. kenapa mereka seperti itu. Jawabannya seperti yang saya bilang tadi. Kami suka aja menganggap Ibu sebagai teman sebaya. Ibu Oh, orangnya gitu. seperti itulah itu Bu masalah saya sekarang ini Bu. Oke. Jadi, apa namanya, yang Ibu lakukan sebagai teman ke anak-anak malah disalahartikan ya, Bu, ya? Iya benar. Nah, kira-kira nih, Bu, sejauh ini, kendala apa ya yang Ibu hadapi untuk menghadapi permasalahan tersebut yang anak-anak tuh menganggap Ibu sebagai teman gitu? Aduh, kalau kendala terbesar saya ya Bu ya, sama anak-anak ini, sepertinya saya ini belum bisa tegas Bu. Oh. Kurang bisa tegas, kenapa saya bilang saya belum bisa tegas gitu kan Bu. Mhm mhm. Saya takut kalau saya tegas ke mereka, Mhm mhm. takutnya mental mereka nggak kuat gitu Bu. Kenapa Oh, saya bilang begitu? Karena Ibu tahulah anak-anak sekarang, walaupun dia betul. udah dikategorikan anak SMA pun, udah Mhm remaja mhm. seperti itu. Bener bener. Tapi karena udah keseringan saya menempatkan posisi saya sebagai teman, Mhm. terkadang nanti kalau saya buat tegas, mereka jadi ini gitu Bu. Itulah yang menjadi saya membuat saya sekarang ini jadi merasa, bisa nggak ya saya tegas ke mereka? Jadi seperti itu Bu. Karena Mmm, gini ya Bu ya, saya itu sudah merasakan memang tidak dihargai nih sama mereka, iya. posisikan sebagai teman, ya kan. Di sini saya merasa seperti ini, gimana kalau saya tegas dan bisa memposisikan saya sebagai posisi, manajer gitu ya, Bu, ya, Iya, bener bener. posisi kontrol lah, posisi kontrol. Itu yang terpikir di benak saya sebenarnya. Mmm, Bisa mhm mhm nggak mhm. nih ya saya memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol gitu kan, Bu. Iya iya. Tapi itulah tadi, Bu, masih sedikit agak kurang ini, Bu, tindakan saya ini masih bisa nggak ya, itulah yang jadi masalah nih, jadi bumerang buat saya, Bu, Susan. Iya, bener, oke. Jadi, apa namanya, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa apa yang Ibu lakukan itu takut nih kalau tegas nih takut malah mental Iya, bener, anak-anak bisa malah, apa, iya, bener, jatuh atau apa gitu ya. Takut anak-anak menjauh atau apa gitu ya, Bu, ya. Nah, bener. dari permasalahan ini tadi Ibu udah ungkapkan beberapa, kira-kira harapan Ibu kepada anak-anak itu seperti apa? Untuk, ke depannya itu seperti apa harapannya? Harapan saya ya, Bu, ya, udah pasti harapan saya itu anak-anak ini bisa lebih tertib begitu, Bu, ya. Itu Oh, harapan gitu saya ya, tertib, heeh. baik di baik di kelas maupun di lingkungan sekolah seperti Bu ya. Lalu harapan saya lagi, mereka bisa lebih menghargai saya sebagai gurunya, Bu. Oke. Terus mereka juga lebih sopan, iya kan Bu, sopan, terus juga mental mereka ini bisa lebih kuat lah gitu Bu ya, bisa lebih kuat. Oke. Ketika di mana saya nanti menempatkan posisi saya tegas ya, dan saya pasti menasehati mereka kan seperti itu ya Bu ya. Itu bisa diterima gitu Bu, itu bisa Mhm diterima oleh mhm mereka mhm. dan mereka itu pun juga bisa, itulah artinya saya bisa memposisikan saya sebagai posisi manajer tadi ya Bu ya, Mhm kepada mhm mereka mhm. Iya ada tegas-tegasnya seperti itu jadinya kan Bu, ada iya tegas-tegasnya iya. dan sebenarnya Bu banyak tapi ada juga kendalanya nih Bu ya, kendalanya ada juga menurut saya. Karena gimana ya Bu ya, mereka ini kan Bu udah terlalu terbiasa Bu dengan saya, Oh, gitu ya, heeh. terbiasa bermanja-manja kayak sahabat aja, nanti terkadang mau juga mereka
dengan saya itu bukan manggil Ibu Guru lagi. Besti, ya, Ibu Besti, Ibu Besti katanya Bu. Jadi itulah Bu mungkin harapan saya tadi ya Ibu ya, lebih tertib, lebih sopan, lebih bisa menghargai saya seperti itu. Oke. Jadi kan permasalahan yang Ibu hadapi ini kan sudah berjalan dari awal tahun ya Bu ya, udah Iya hampir Bu, 2 itulah bulan nih kesalahan saya berjalan. tadi. Iya. Karena Ibu mikirnya waktu di tahun-tahun sebelumnya ini berhasil, tapi ketika dilakukan sekarang ini malah kurang berhasil gitu ya. Nah, dari 2 bulan atau beberapa bulan terakhir yang sudah berjalan, kira-kira yang sudah Ibu lakukan, Ibu itu berada pada posisi atau level berapa ya? Kalau misalnya kita hitung nih dari skala 1 sampai 10 gitu, kira-kira Ibu, ada di posisi berapa itu gitu? Gitu ya Ibu Susanti. Kalau saya mungkin untuk menilai ya Bu ya, mungkin saya menilai diri sendiri aja lah dulu ya Bu ya. Artinya saya menilai diri saya sendiri ya Bu Susanti, karena kalau untuk menilai anak-anak masih susah saya, karena kan anak-anak ini berbeda-beda ya Bu ya, seperti itu. Ya, benar. Saya menilai diri sendiri aja dulu mungkin ya. Kalau skala 1 sampai 10 ya, saya menilai diri saya, mungkin masih skala 6 ya Bu ya. Mungkin masih di skala 6 sepertinya Bu gitu. Iya, Kenapa saya bilang saya di skala 6 gitu kan Bu? Karena memang saya juga merasa belum optimal ya Bu, belum maksimal lah seperti itu juga ya. Untuk menuntut siswa saya atau anak-anak saya ini ya menjadi manusia yang lebih baik seperti itu, yang sopan, yang menghargai begitu Bu. Jadi mungkin skala saya mungkin masih di level 6 dari skala 1 sampai 10. Jadi itu kan penilaian diri Ibu 1 sampai 10 itu di level 6. Tadi Ibu menyatakan nih kalau misalnya dari yang posisi teman Ibu udah pengen mengubahnya menjadi posisi manajer gitu ya, menjadi manajer. Nah, kira-kira nih kalau sudah Ibu lakukan nih posisi Ibu sebagai manajer nih kepada anak-anak. Ya. Level berapa nih yang ingin Ibu capai? Kalau saya ingin mencapainya level berapa ya? Ya, kira-kira. 9 kali ya? Bagus. Kalau bisa level 9 mungkin Bu. Okay. Mungkin itu yang bisa saya harapkan, bisa di level 9. Iya. Oke. Ya. Nah, jadi untuk mencapai level 9 nih kan Bu, tadi dari posisi teman, Ibu sudah pengen mengubah jadi posisi manajer. Nah, kira-kira yang bisa dilakukan untuk mencapai posisi manajer yang tadi kan kita ingin tuh supaya dapat penilaian level 9. Nah, apa yang kira-kira ingin Ibu lakukan gitu? Yang saya lakukan ya Bu ya, yang saya lakukan itu mungkin saya berusaha ya Bu Susanti, berusaha itu membimbing anak-anak saya tadi ini untuk mengingatkan mungkin ya, untuk memotivasi mereka ya begitu ya Bu, agar mereka ini selalu bersikap positif mungkin Bu Susanti, bersikap positif ya. Iya, dan bisa menghargai guru, itu yang terutama, menghargai guru. Nah, salah satu yang bisa saya lakukan itu ya Bu ya, saya sebenarnya juga sudah menerapkan gitu Bu Santi ya. Sudah juga menerapkan keyakinan kelas. Saya sudah menerapkan keyakinan kelas ini dari kelas 10, dari ajaran awal masuk dengan mereka. Malah setiap pagi kalau saya masuk, ini keyakinan kelas terus saya ini kan dengan mereka. Saya umumkan lagi ke mereka untuk kita terapkan berulang seperti itu. Udah saya buat itu Bu ya. Dan saya mungkin harus konsisten, mungkin seperti itu ya Bu Susanti, harus konsisten untuk melakukannya. Ya benar. Supaya apa? Supaya mungkin memang mereka ada perubahan seperti itu. Terus yang terutama tadi kan saya bilang saya mau mengubah posisi saya jadi teman tadi. Ya benar. Menjadi posisi control manager ya gitu ya Bu ya. Supaya ada tegas-tegasnya kan seperti itu ya. Mungkin di sini saya melakukan segitiga restitusi juga ya Bu ya. Saya konsisten juga ya. Konsisten nanti saya akan melakukan segitiga restitusi juga. Terus saya juga bisa
melakukan kolaborasi mungkin juga ya Bu ya, dengan wali murid lah mungkin Bu, dengan orang tua, Iya, iya. dengan orang tua. Akhirnya di sini kalau sudah yang saya mau lakukan ini, semoga nanti bisa juga ya Bu Susanti, bisa saya terapkan, saya konsisten untuk melakukannya, sehingga bisa tercapai mungkin perubahan yang masalah yang saya hadapi. Mungkin seperti itu. Oke. Iya, jadi ada apa ya? Ada rencana yang ingin Ya, Ibu lakukan tadi. Salah satunya misalnya membuat pola anak berpikir supaya bisa berpikir positif. Kemudian tadi Ibu juga ingin anak ini benar-benar bisa menghargai guru gitu ya. Kemudian Ibu juga akan melakukan secara kontinu nih, mengingatkan anak tentang kesepakatan kelas. iya, Bu, benar. Kemudian melakukan kegiatan segitiga restitusi, Iya. ingin melakukan kolaborasi ya kan dengan orang tua murid Iya, benar begitu untuk Ibu. memperbaiki anak ini supaya bisa menghargai satu sama lain gitu ya Bu ya. Nah, Iya, benar. dari beberapa ingin Ibu lakukan, apa yang ingin Ibu lakukan dalam rencana yang mana tuh? Kira-kira yang mana dulu nih yang dalam waktu dekat ingin dilakukan? Oh, dalam waktu dekat ini ya Bu Susanti. Ya. Rencana saya dalam waktu dekat ini yang mau saya lakukan itu mungkin tetap menerapkan keyakinan kelas. Apabila saya masuk kelas, selalu saya gitu menerapkan ya. keyakinan kelas ya, yang memang sudah berjalan seperti itu ya Bu ya. Terus setiap hari, mungkin setiap pagi ya Bu ya, setiap pagi Iya. ketika saya mengikrarkan keyakinan kelas tadi ya Bu Susanti ya, terus mungkin saya juga memaksa diri saya untuk memposisikan diri sebagai posisi control manager gitu. Mungkin saya rasa akan saya lakukan itu Bu ya. Kenapa? Supaya mungkin ada perubahan. Artinya kenapa seperti itu? Karena kalau saya terus-menerus menempatkan diri sebagai teman, masalah satu belum selesai, pasti akan datang lagi masalah berikutnya Bu Susan. Iya, benar-benar. Jadi mungkin itu rencana-rencana saya untuk kedepannya untuk melakukan itu yang sudah saya paparkan tadi begitu Bu. Iya, baik sih. Banyak nih rencana yang ingin Ibu lakukan. Dari melakukan secara kontinu setiap pagi gitu kan, kemudian yang pasti memang harus memaksakan diri menjadi posisi manajer yang awalnya memang Ibu berada pada posisi. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih mau dilaksanakan? Besok kah? Minggu depan kah? Atau kira-kira waktunya kapan nih? Supaya level yang tadi kita inginkan tuh, yang Ibu inginkan 9, bahkan mungkin bisa mencapai 10, itu bisa tercapai gitu. Kalau kapan mau dilakukan ya Bu Susanti, lebih cepat lebih bagus, seperti itu ya. Jadi mungkin nanti saya akan mencobanya setelah perbincangan kita, pembicaraan kita ini kan Bu Susanti, bisa saja mulai besok saya udah bisa melakukannya seperti itu. Supaya apa ya Bu ya? Supaya memang bisa mengubah gitu Bu, mengubah posisi saya yang tadinya lemah ini, yang aduh nanti banyak gimana anak-anak mentalnya kuat nggak gitu-gitu kan, itu mungkin kalau konsisten saya lakukan mulai besok, mungkin itu berhasil, mungkin seperti itu. Bukan mungkin, pasti berhasil menurut saya Bu. Dari apa yang sudah saya rencanakan tadi dari pembicaraan kita begitu Bu Susanti. Oke. Ya. Jadi kira-kira nih siapa nih yang bisa Ibu minta pertolongan atau menjadi supaya konsisten posisi Ibu sebagai manajer tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu gitu? Membantu ya Bu Susanti ya. Menurut saya nih Bu Susanti ya, yang akan membantu saya itu sepertinya warga kelas dulu. Kenapa keluarga kelas Bu Susanti? Karena ini kan permasalahannya di kelas saya Bu, gitu. Ya, benar. Jadi mungkin di dalam kelas inilah seperti itu ya kan. Ya selanjutnya mungkin setelah itu ya saya akan meminta ya Bu ya, akan meminta kepada diri saya dulu lah ya.
untuk terus konsisten. Tadi pertama mungkin saya butuh warga kelas saya di dalam kelas ya Bu ya. Terus saya memaksa diri, yang membantu itu diri saya sendiri Bu. Saya akan Benar-benar. memaksakan diri saya supaya saya itu bisa lebih konsisten ya Bu ya, lebih Iya, konsisten benar-benar. dalam menjadi posisi kontrol manager ya, gitu kan. Terus saya mungkin akan meminta siswa saya tadi yang di kelas ya Bu ya, untuk juga berkomitmen dari rencana Oke. semua rencana-rencana yang sudah saya rencanakan begitu Bu ya, Benar-benar. rencana sudah saya rencanakan. Jadi harapan yang tadinya saya rencanakan ini akan bisa saya share. Ini akan saya share di kelas saya nih Bu ya. Oh, gitu ya. Iya, Akan iya. saya teruskan kepada anak-anak saya ya seperti itu. Dan saya meminta kepada siswa saya nih, kepada anak-anak saya di dalam kelas ini, supaya mereka juga punya komitmen. Nah, seperti itu. Supaya Benar-benar. mereka juga punya komitmen ya untuk bisa melaksanakan seperti apa yang sudah saya rencanakan. Mungkin seperti itu sih Bu, yang bisa membantu saya seperti itu. Iya. Jadi apa namanya? Ini sudah terbuka apa-apa yang ingin Ibu lakukan. Mungkin dalam waktu dekat bahkan besok ya akan dilakukan Iya. ya. Baik sekali Ibu. Kira-kira Ibu setelah kita melakukan pembicaraan kali ini bagaimana ya perasaan Ibu? Perasaan saya Bu ya. Perasaan saya setelah saya bincang dengan Ibu, bicara dengan Ibu ya, Bu Susanti, terasa lega gitu. Gitu ya. Perasaannya seperti lega gitu ya Bu Susanti ya. Artinya di sini saya bisa mengeluarkan semua apa yang jadi permasalahan di dalam kelas saya, Ya. apa yang menjadi permasalahan di hati saya, kenapa saya merasa tidak nyaman, merasa kurang dihargai, merasa anak-anak ini kok makin lama makin tidak sopan, seperti itu ya. Udah keluar ini semua nih Bu, dari hati saya. Sampai bisa saya ini ya, sharing ke Ibu ini, karena membutuhkan sekali tadi ya, supaya dapat masukan-masukan. Itu lega sekali sih rasanya Bu Susanti ini udah. Iya. Jadi alhamdulillah Ibu hari ini apa namanya perbincangan kita mungkin sudah 15 menit berlalu nih apa yang kita sanggup seru ini Ibu. Saya ingin nanti kita ada waktu kita sharing kembali supaya rencana yang ingin Ibu lakukan, ingin mengubah diri yang awalnya menjadi posisi kontrol menjadi posisi manajer, kemudian ingin melihat apa ya, ingin komitmen kepada anak-anak nih tentang perubahan anak-anak gitu, itu bisa terlaksana. Mudah-mudahan kita akan ada waktu lagi ya Bu ya untuk ke depannya. Jadi itu mungkin pembicaraan kita hari ini. Kalau misalnya sudah selesai, itu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari hasil pembicaraan kita ya, ada kesimpulan ini yang mau saya simpulkan. Oh iya. Iya. Jadi Bu Susanti, pertama saya ucapkan banyak terima kasih nih buat pembicaraan kita pada hari ini. Udah Ibu luangkan waktu buat saya seperti itu ya. Mungkin kesimpulan yang bisa saya buat nih Bu Susanti untuk hari ini ya, setelah pembicaraan kita ini, saya itu merasa menemukan solusi begitu Bu ya. Saya itu merasa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya sedang hadapi. Rendahnya peserta didik yang menghargai guru, menganggap guru sebagai teman, kurangnya sopan santun. Jadi saya merumuskan solusi dari percakapan ini, lalu saya juga mendapatkan langkah, terus saya berusaha untuk lebih baik lagi begitu Bu Santi untuk anak-anak saya. Nah, saya akhirnya mendapatkan kesimpulan ini dan akan saya lakukan. Seperti itu. Iya. Jadi Ibu sudah sampaikan tadi kesimpulan hasil pembicaraan kita. Ibu juga sudah merasa lega. Mungkin kita nanti akan apa namanya bertemu lagi di lain waktu dengan hal-hal baru atau dengan momen-momen yang memang berkelanjutan gitu ya Bu ya. Siap Ibu Susanti. Oke, kita akhiri ya Bu perbincangan kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Susanti, terima kasih banyak. Demikian video coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.